Selamat pagi bagi kita semua, warga jemaat GKPR dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-126 2022. Sebelum kita mulai karya kita, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 23. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saya ulangi, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. When he was maligned, he did not answer back. When he suffered, he threatened no retaliation, but committed himself to God who judges justly. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan yang akan kita bahas dalam hari ini ialah karakter Kristus. Sebagai orang yang mengaku percaya dan mengikut Yesus, kita haruslah meneladani karakter Kristus. Walau kita tidak bisa sempurna meraih dan memiliki karakter Kristus itu, tetapi kita harus menjalani proses pembelajaran untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jika kita mendalami nas hari ini, maka kita akan menemukan beberapa karakter Kristus yang akan kita teladani dan kita raih dan wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, karakter Kristus itu ialah kesanggupan untuk diperlakukan kasar, dicaci, dimaki, dan dihianati tanpa ada kepahitan. Saya ulangi, pertama, kesanggupan untuk diperlakukan kasar, dicaci maki, dan dihianati tanpa kepahitan. Ini karakter yang pertama. Artinya Yesus dicaci maki, dihina, dibuat menderita, tetapi Yesus tidak pernah mengalami kepahitan. Dalam dirinya ada sukacita. Kitab suci mencatat bahwa Yesus selalu mengungkapkan kebenaran ilahi dan tidak ada tipu daya dari mulutnya. Ketika dia dicaci, dihina, Yesus tidak pernah mengeluarkan tipu daya dari mulutnya. Ia dipersiapkan dari sorga sebagai korban anak domba, dan hidupnya di dunia tetap taat, membuat ia tidak bercacat. Ketika dia dihina, dia dibuat menderita, dia tetap taat kepada Bapa yang mengutusnya. Namun fitnah, caci maki, kejahatan yang berangkat dari kecemburuan, ketakutan para kaum Farisi dan para imam membawa Yesus pada pengadilan dunia. Proses dipaksakan demikian rupa sehingga Yesus mengalami proses peradilan yang tidak benar. Ia dihukum dengan berat, bahkan dengan cara terkutuk, disalibkan dengan para penjahat. Tetapi apakah ketika Yesus disalib di dalam dirinya ada kepahitan? Tidak ada. Inilah karakter Kristus. Artinya Yesus menghadapi semua dengan keteguhan yang kuat, meski awalnya ada penolakan dari dirinya ketika dia berdoa di Getsemani, jika boleh cawan penderitaan ini berlalu dariku. Tetapi kemudian ia dengan teguh mengatakan bahwa biarlah kehendak Bapa yang jadi dalam diriku. Artinya kemanusiaan Yesus yang sejati membuat ada rasa takut bahwa Allah Bapa yang mengutusnya akan meninggalkan dia.
Tetapi kerendahan hatinya meneguhkan bahwa ia harus menerima semuanya itu. Ini menjadi teladan Kristus yang harus kita lihat. Kemampuan atau kesanggupan menerima cercaan hinaan tanpa ada kepahitan. Jadi kita pun kalau dihina orang, kalau dicaci orang, terima saja. Jangan ada akar kepahitan di hatimu, di hati kita. Lepaskan pengampunan. Itu yang pertama. Yang kedua, karakter Kristus yang harus kita miliki ialah kesanggupan untuk rela menjalani penderitaan tanpa harus mengancam. Saya ulangi, kedua, kesanggupan untuk rela menjalani penderitaan tanpa mengancam. Nah ini, artinya Kristus telah memberikan suatu teladan bagi kita ketika dia diperlakukan demikian kejam, dibully, dihina, disiksa, disakiti. Yesus tidak pernah membalas, bahkan mengancam orang yang membuli, yang memukul, yang menghina, dan yang mencaci dia. Yesus menanggung semua itu dengan sikap rela. Dia rela menerima caci maki itu. Dia rela dihina supaya dia menyanggupi tuntutan dan kehendak Tuhan. Yesus sadar akan apa yang sedang dia lakukan. Dia sedang menjalankan sebuah pekerjaan penebusan. Dia sedang menanggung penderitaan bagi banyak orang, termasuk untuk kita semua. Dia tahu bahwa apa yang dia kerjakan akan mendatangkan keselamatan, bahkan kesembuhan bagi banyak orang. Karena itu dia tidak membalas perlakuan atas dirinya, tetapi dia bahkan mengampuni dan memberkati. Itu yang kedua, karakter Kristus yang harus kita miliki. Yang ketiga, karakter Kristus yang harus kita miliki ialah kesanggupan untuk memberikan hak pengadilan kepada Bapa. Yang ketiga, kesanggupan untuk memberikan hak pengadilan kepada Bapa. Artinya, hak kita tidak boleh mengadili. Kalau orang mencaci, menghina kita, pengadilan itu haknya Tuhan saja. Kita jangan sampai menghakimi orang lain sebab itu adalah hak Allah. Itu Roma 12 ayat 19. Juga Mazmur 9 ayat 5. Kita jangan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Sebab kalau demikian itu tidak ada nilainya. Kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, lalu yang membenci kita tidak kita kasih, nilainya tidak ada. Dengan melakukan hal itu kita menang melalui keteladanan yang memperlihatkan kasih Kristus yang membawa mereka kepada Dia. Nah, Rasul Paulus juga menuliskan hal yang sama. Nanti kalau kita baca Efesus 6 ayat 5 sampai 9. Mungkin saat ini saudara-saudara kita mengalami caci maki. Caci maki itu sekarang tidak lagi di dunia nyata, tetapi di dunia maya. Di Facebook orang mencaci maki kita, di Twitter, di Instagram, di TikTok mungkin dicaci kita karena orang benci kepada kita. Caci maki, saya katakan jangan balas dengan caci maki. Kalau ada orang menghina kita, mencaci kita di dalam dunia maya, lebih baik abaikan saja atau unfriend atau block, sehingga kita tidak melihat, mendengar oceh-oceh yang tak berguna bagi kita. Pola hidup dunia sekarang mengajarkan jika kita disakiti, sakiti orang lain. Itu tidak benar. Pola hidup iman Kristen, jika disakiti jangan ada akar kepahitan, tapi bersukacitalah, berbahagialah. Jangan pernah bertanya mengapa dunia selalu memusuhi dan membenci para pengikut Kristus. Bukan itu pertanyaannya sekarang. Tapi pertanyaannya sekarang ialah bagaimana seharusnya sikap kita terhadap orang-orang yang membenci kita, baik di dunia nyata dan di dunia maya. Sikap kita ialah untuk mengasihi musuh, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Inilah yang diajarkan Yesus. Yesus tidak sekedar berteori, tetapi melaksanakan. Ketika dia diolok, disiksa di kayu salib, Yesus tidak pernah membalas dengan kejahatan, bahkan tidak mengancam mereka, tetapi dia melihat kuasa pembalasan itu ada pada Tuhan yang mengutus dia. Artinya secara nalar, apa yang diajarkan Tuhan Yesus untuk mengasihi musuh
mendoakan mereka, berbuat baik kepada mereka, membenci mereka, itu tidak masuk akal. Tetapi karena ini perintah Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai pengikut Kristus kita harus melakukan apa yang diperintahkannya. Coba kita lihat dalam Perjanjian Lama. Yusuf walau memiliki kesempatan membalas dendam pada kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, tetapi ia memilih untuk mengasihi, mengampuni, dan membalasnya dengan kebaikan. Demikian juga Daud. Daud meskipun beroleh kesempatan untuk membalas dendam kepada Saul yang jahat, tapi dia selalu berusaha menyingkir dan tidak mau membunuhnya. Dia selalu melakukan tindakan dengan berdoa. Bahkan dia selalu mendengar Tuhan. Bahkan Daud berkata, aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Artinya, jika engkau disakiti pendeta atau hamba Tuhan, jangan sesekali menghina mereka. Karena ketika Anda, saudara, menghina para pendeta, para hamba Tuhan, Anda telah melanggar hak Tuhan. Daud sendiri tidak mau menghina pendeta hamba Tuhan. Bahkan Daud mengatakan, aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Tindakan membalas tidak menyelesaikan persoalan. Tindakan membalas akan menghasilkan membalas juga. Balas membalas. Tindakan balas membalas, apapun bentuknya, entah pertengkaran, pertikaian, percekcokan maupun peperangan, akan berujung pada kehancuran kedua belah pihak. Pertengkaran selalu menyisakan kebencian, sakit hati yang semakin dalam. Apalagi peperangan mengakibatkan kehancuran peradaban. Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan cara mengatasi kebencian dengan memberikan pengampunan. Pengampunan adalah satu cara yang ampuh untuk mematahkan kebencian. Karena itu, mari terus berjuang untuk meraih dan mewujudkan karakter Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh mendengar firman. Mampukan kami untuk mengerti, memahami, menghayati, dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga kesehatan, pakai prokes, masker, jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.